orang Sumedang juga nebeng ikut sama ayah. Aduh Gusti. Bagaimana cara tanpa keluarga itu suka jalan ngirim numpang sampai jalan. Bawah mana? Bawah Di sini. bawah ya. Di dalam air apa? Dalam air. Dalam air ya. Makasih ya Mbak ya. Yana kuda sip Bang Yana marakip peci. Oke, nah itulah pembukaan. Jadi tapi sebelum kita ngobrol ke sana, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Baik semuanya. Kang Uy, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kang Yana, apa kabar? Bukan ya. Kang siapa berarti ini, Bang? Ya Iman. Kang Iman. Nah, ada apa dengan Yana dan Yana? Karena memang sebenarnya membubuk. Cuma satu korban, tapi beberapa banyak nih sampai anjing pelacak, polisi, apalagi Basarnas, apalagi Kang? Ya netizen yang paling banyak. Netizen. Para dukun. Kuncen, bahkan kuncen. Cadas Pangeran itu bubuk dengan keilmuan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Oke, aya orai koneng cenah. Ketika hari enggak datang ya ikhlaskan. Ternyata bubuk. Kalau kayaknya keur ngopi. Aduh. Namanya aku bus koneng. Ku plat koneng gitu. Berarti ada sebuah apa ya, Kang? Berarti yang kita ambil dari cerita itu ada hikmah berarti Kang ya. Berarti ketika seseorang yang hilang kadang nih, berarti jangan selalu diungkit-ungkit karena memang itu kan posisinya berada di tempat yang mistis, angker gitu ya. Betul. Dan sakral gitu. Mungkin akan dikaitkan dengan sosok goib segala macamnya. Nah, menurut Kang Uhi sendiri dengan fenomena ini apa sih yang ada di paradigma ataupun di penglihatan metafisik Kang Uhi sendiri tentang kasus ini gitu? Ya kalau saya sih sebenarnya dari awal ngelihat berita itu ya, saya ngelihatnya malah berpikiran malah berpikir pakai logika. Oke. Mulai tuh karena posisinya dia bisa nih ngirim voice note, Betul. gitu kan 2 kali pada saat dia mau sholat sama ibaratnya pada saat kayak yang kesiksa, gitu. Makanya saya berpikir, oh ini mah ibaratnya bukan karena jin, gitu. Bukan karena jin. Terus motor ada, terparkir rapi dan segala macam gitu kan. Emang di daerah sana diangkerkan gitu ya, diangkerkan. Cuman ya balik lagi buat sahabat, jangan segala sesuatu yang terjadi di tempat angker itu disangkut pautkan sama goib. Kasihan goibnya ya, dipitnah terus. Nah itu banyak sosok di sana, iya. Apalagi tempatnya emang pertama hutan ya, alam gitu. Otomatis banyak, cuman balik lagi sih untuk daerah sana, apalagi daerah jalan gitu ya. Kalau penglihatan mata fisik saya tuh nggak ada ibaratnya jin-jin yang bisa menarik orang. Oke, yang kontak fisik bahkan sampai kayak Kang Yana dibawa gitu enggak ada. Nah, nggak ada untuk yang dibawa untuk dipindahkan ke satu dimensi atau gimana, nggak ada gitu. Kalau yang kontak fisik ada. Oke. Ada. Seperti misalnya? Kalau di bawah ya, jalur bawah itu ada sosok pokoknya pakai tudung hitam. Oke. Gitu. Kalau yang di atas itu ada sosok cewek. Yang maksudnya paling kuatnya berarti ya. Itu yang bisa gitu. Tapi dia nggak bisa untuk menculik orang. Seperti Kang Yana itu ya, enggak. Balik lagi. Kau nanya kalau ya kayaknya kan udah pasti modus tuh itu mah. Ya. Prank. Tapi pada dasarnya bisa nggak sih kalau dari kacamata supernatural orang tuh masuk ke dimensi gitu? Sebenarnya bukan orangnya yang masuk Kang Iman.
Nih tapi Kang Iman tuh dari mana ini? Oh ya. Ini maksudnya saya gara-gara tadi motong Iman belum dijelasin ini Kang Iman tuh karena berbicara nih. Kang Iman tuh datang gak dijemput, saya pikir Kang Yana ini teh. Ternyata bukan. Kang Iman tuh dari mana? Saya dari komunitas wisata mistis. Oh, komunitas wisata mistis berarti ya. Saya Bandung. Bandung. Oh, pantas Pusat. mistis ya. Pusat. Oh, gitu ya. Ya ke jalan-jalan lah Nama nama gitu. Oke, sukses buat wisata mistis. Nah, ini balik lagi pertanyaan tadi. Apakah bisa masuk ke dimensi gitu? Ada beberapa yang bisa gitu, tapi kebanyakan kalau kasus-kasus kayak di gunung dan lain-lain, kebanyakan bukan orangnya yang masuk ke dimensi mistis. Oke. Jadi orang ini dibuat tidak sadar, gitu ya, ditutupi sama jin supaya tidak bisa ditemukan sama orang lain. Sukmanya itu yang ditarik ke dimensi jin, bukan ibaratnya fisiknya yang ke sana. Tapi ada beberapa kasus emang orangnya masuk ke itu, cuman pada saat dia masuk itu sulit untuk keluar lagi kalau udah sama fisik. Nah, satu lagi berarti kalau di Cerdas Pangeran tuh misalkan di sana ada ininya nggak kayak gerbang gaibnya lah, tempat orangnya masuk gitu kan. Gitu. Atau nggak ada, atau emang pure itu mah jalan yang ya biasa gitu, cuman ya setan-setan biasa gitu, misalkan jin-jin biasa. Kalau atau ada portal gitu. Kalau portal sih ada beberapa portal kan, ada beberapa portal tapi dia lebih di bawah sama yang di jalur atas. Jadi portal di sini dia malah lebih ke perbatasan antara beberapa kerajaan jin yang di bawah. Gaib ya. Kerajaan goib gitu. Portal ini nggak bisa untuk memasukkan manusia ke dalam situ. Ya, tetap batasannya berarti Ada batasan gitu. Oke. Karena kekuatan dari jin-jin yang di Cerdas Pangeran sendiri nggak ada lah yang bisa untuk narik orang. Dia paling cuman untuk melinglungkan aja. Kalau ngomongin soal ini Kang, terawangan yang dilakukan oleh Kuncen Cerdas Pangeran dan ahli-ahli lainnya, kenapa maksudnya mereka bisa menyimpulkan seperti itu dan bahkan ya sampai sekarang kita yang ini Kuncen gitu masih jadi ketawa gitu. Nah, saya juga penasaran siapa sosok Orai Koneng teh. Nah, Orai Koneng. Iya itu dia. Oh Yana, mana separuh power aing nih. Greget ada tuh buat kakuncen ge kemana mah muruluk atuh. Ngeri gitu aya nu ustad ngadoa sapepeting di Cerdas Pangeran, manehna mah keur ngopi di Cirebon ngeri mana. Aduh aing tau Orai Koneng lain Orai Koneng meureun elep koneng arah Cirebon Skudeto anjir. Aduh aing separuh power mana Yana. Nafsu si Yana, ya Allah Akbar. Ya, Bener nggak? Ada nggak di sana gitu? Kenapa dia bisa menerawang, maksudnya sampai meleset? Emang maksudnya kan kita nggak tahu juga ya Kang. Apakah memang karena dia asal ngomong atau tidak bijak dalam menyampaikan sebuah terawangan atau gimana gitu? Ya namanya manusia lah, nggak selalu benar gitu. Jadi pada saat dia menerawang, oke, mungkin bisa dia menerawang, cuman pertanyaannya apakah tembus gitu. Terus yang kedua, dia bisa mediumisasi nih, memasukkan jin gitu. Ya sekarang namanya jin itu ibaratnya punya tipu daya. Ya, Praktisi-praktisi ini tidak punya kemampuan untuk mengecek ini sosok jin asli atau si jin ini menyerupai wujud dari si korban yang hilang, sosok yang hilang gitu ya. Jangan sebut Yana gitu. Itu orang yang hilang gitu. Iya yang akhirnya ke Cirebon gitu. Jadi gitu, praktisi ini dia nggak bisa ngecek wujud aslinya jin ini seperti apa. Mungkin karena belum pernah ketemu sama Yana, cuma lihat foto kali kan. Iya, pikir pakai logika, balik lagi ya. Sumpamanya si Yana meninggal atau gimana gitu kan, terjadi sesuatu, nggak mungkin rohnya masuk ke manusia. Betul. Gitu. Pasti Rohnya mah udah ada dia. Iya, benar dia dalam kubur ya Kang ya. Terus masalah Orai Koneng. Orai Koneng saha? Nah, balik lagi sih, namanya jin bisa menyerupai jadi beberapa bentuk gitu kan. Mungkin yang dilihat kebanyakan orang itu cuman perwujudan dari jin yang ada di sekitar situ
selama saya juga ya termaksud orang Sumedang sering bolak-balik, saya nggak pernah lihat sosok itu, malah sosok yang lain gitu, warna lain gitu. Makanya ya itu, makanya pada saat dengar Orai Koneng emang ada. Asa saya nggak pernah lihat, segitu saya pernah ke bawah dan lain-lain nggak pernah lihat gitu. Bahkan sampai ada yang jadi monyet yang itu kan maksudnya dari kacamata yang berbeda lagi kan. Ini Orai Koneng ada yang jadi monyet, ada yang wah macam-macam lah itu. Nah, makanya sekarang kalau pakai logika yang masuk itu sosoknya beda-beda gitu. Kok dipercaya gitu. Itu berarti. Jadi ya jangan langsung berpikiran ke ibaratnya mistis dan lain-lain lah. Kayak yang goib gitu. Karunya cerik dah. Iya dipitnah sampai Dipitnah, ada gambar. Wah, Gundurwo datang aku dipitnah ya, wah. Kunti datang aku dipitnah gitu. Karena sekarang sebenarnya ya sahabat juga bisa berpikiran pakai logika. Ini orang masih bisa ngirimkan voice note gitu ya. Masa nggak bisa ngirim voice note? Tuh, kalau seandainya Tapi sampai nangis-nangis. iya, voice note pertama dia bilang dia ada yang nebeng nih, gitu kan. Sebenarnya dengan voice note pertama ada yang nebeng, terus kedua dia merasa disiksa, ya udah, nggak usah mikir itu diculik goib gitu kan. Kalau kita berpikiran mah pakai logika, ya udah berarti antara dia, kalau dia benar ya, antara diculik atau dibegal. Kan kita lihat lagi nih. Sekarang motor katanya ada di pinggir, berarti kan bukan dibegal. Iya. Gitu kan. Jadi berpikirannya gitu, jangan langsung goib, oh ini diculik setan ini, diculik ini. Wah. Jangan seperti itu. Gitu. Berarti memang harus kita berpikir dulu tuh sesuatu yang realistis dulu berarti Kang ya. Jadi kan sekarang jadi bumerang sendiri buat paranormalnya dia. Iya. Bubuk. Sebanyak yang alih profesi kan. Nah, itu dia makanya siapa Pensiun dini ini pensiun dini. Udah nggak jadi kuncen Cadas Pangeran gitu. Bubuk jadi gitu. Ada lagi mungkin ditanyakan, Maiman? Kayaknya kita mungkin akan jadi salah satu schedule juga nih buat Kang Boy kalau misalnya kita jalan-jalan ke sana nih. Ya, Cadas Pangeran ya kita selain apa ya, jadi momentum juga lah salah satu Ya untuk, maksudnya menyatu dengan alam juga karena kan mengetahui sejarahnya juga di sana, benarnya gimana sih gitu kan. silaturahmi sama alam di sana ya Kang ya. Saya juga orang Sumedang nih. Udah lama nggak ke Cadas Pangeran ya, mungkin nanti kita ke sana ya. Katanya sih dengar-dengar mau ada ini ya, didirikannya Tugu Yana. Nggak tahu nih ke depannya kayaknya. Bener, itu buat Ada ya. memperingati itu. Tapi emang maksudnya kita yang berkonten dengan konsep yang matang sekarang kalah sama Yana. Yana begitu langsung viral, Bro. Tim kreatif kalah ya. Nah, itu makanya hebat lah. Tim, Tapi semua kehendak karena izin iya, Allah itu. tim kita banyak. Makasih Tim kreatif banyak. Jakarta, ya kan? Jakarta di sini Meeting, termasuk video di- call, konsep kalah sama satu orang. Satu orang. Satu orang bisa ngeprank se-Indonesia. Aduh. Tapi heboh, kayaknya viral lagi di dunia web viral ya. Nah, dunia goib, dunia maya, wah banyak semua dunia lah pokoknya. Masya Allah. Nah jadi sahabat, ya, apa yang bisa diambil dari kesimpulan tadi bahwa jangan segala sesuatu hal itu disangkut pautkan dengan goib. Pokoknya intinya gini, selagi masih bisa dipikirkan pakai logika, sok pikir pakai logika dulu. Jangan langsung wah ini goib. Kayak kita sakit juga kalau masih bisa pakai logika mah ya udah. Jangan langsung wah ini kena santet atau gimana, jangan. Itu. Ya ada memang hal-hal seperti itu di luar logika tapi nyata. Cuman ya kita harus minta dulu segala sesuatunya sama pencipta kita Allah. Ya, betul. Biar nanti segala sesuatunya diarahin sama Allah sendiri dan tidak ada kejadian yana-yana berikutnya seperti ini ya. Yang akhirnya sebenarnya mungkin ini refleksi biar setelah Covid berjalan kan, biar orang tuh pada senyum gitu. Wah, Satu hiburan lah ini. hiburan gitu ya. Terima kasih. Ambil positifnya lah. Terima kasih Bapak Yana, bukan Bapak Wakil Wali Kota ya, ini Yana di Sumedang yang Sudah kemarin menghibur yang kita. menghibur Terima kasih. Udah membuka kedok-kedok orang-orang. Ya itu bahwa orang itu datang ke yang gitu hati-hati juga. Hati-hati ya. juga. Jangan sampai nanti HRP hilang gitu. Karena emang hal-hal yang seperti itu, apalagi yang sempat viral gitu kan, banyak yang ibaratnya memanfaatkan momentum itu gitu. Makanya
Mulai itu muncul satu-satu, Iya. tes membantu, padahal zonk. Tapi memang maksud balik lagi ini sedikit lagi. Kalau misalnya prediksinya memang Yana hilang, berarti si Kuncen ini sakti. Orang akan mentuhankan dia nantinya berarti. Wah, ini nih. Tapi karena memang ternyata terbuktinya Yana nggak hilang, ada di Cirebon. Nah, kan jadinya dia yang bubuk. Makanya jadi bumerang buat dia gitu. Kalau gitu yang pasti sahabat, saya Ulek Ribo. Saya Ricky Iman. Nah, kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya, podcast Troli, podcast Tim Roll Image.